Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam rangkaian informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur disiapkan tim redaksi Jurnal Kotim Hayat TV. Bersama saya Muhammad Haikal akan segera kami sampaikan Jurnal Kotim selengkapnya. Kecelakaan maut melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan HMR saat kilometer 8 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Peristiwa adu banteng tersebut mengakibatkan dua pengendara meninggal dunia dan satu orang luka-luka. Kecelakaan maut yang melibatkan dua sepeda motor berlawanan arah tersebut terjadi pada Jumat 8 September pagi. Dari video yang direkam warga dan beredar di media sosial, terlihat jika kerasnya tabrakan membuat pengendara terlempar dari kendaraannya, kedua sepeda motor juga tampak rusak parah. Kasat Lantas Polres Kota Waringin Timur AKP Irfan MN Alireja mengatakan, saat itu motor dengan nomor polisi KH4896QN yang dikendarai Musirin bersama istrinya Watini tengah melaju menuju arah Kota Sampit. Diduga, sepeda motor yang dikendarai terlalu melebar melewati batas jalur berlawanan. Sementara dari arah depan melaju sepeda motor bernomor polisi KH2530FF yang dikendarai Musliah. Karena jarak sudah terlalu dekat, kecelakaan pun tak terhindarkan. Kedua pengendara yang mengalami luka parah meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Sementara penumpang yang dibonceng selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dari hasil olah TKP yang kita laksanakan bahwa kendaraan yang melaju dari arah Bagendang menuju ke arah Sampit memakan jalur kendaraan dari arah yang berlawanan sehingga menyebabkan kecelakaan yang terjadi. Untuk korban sendiri, dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan dan koordinasi dengan pihak rumah sakit, korban meninggal 2 orang dan 1 mengalami luka ringan. Pada saat ini kami masih menunggu korban untuk dapat diperiksa dikarenakan korban tersebut masih mengalami luka-luka dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Saat itu polisi belum bisa memintai keterangan korban yang selamat untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Korban masih mengalami trauma atas kejadian yang baru dialaminya. Masud Badarudin, Hayat TV. Ketua Koperasi Cempaka Perkasa Kabupaten Kota Waringin Timur, Haiul, membantah terkait adanya tudingan melalui pemberitaan bahwa pihaknya diduga melakukan penggelapan dana sebesar 1,5 miliar. Pernyataan tersebut ditegaskan Ketua Koperasi Cempaka Perkasa Hairul saat menggelar jumpa pers bersama awak media Rabu 6 September 2023. Menurutnya, apa yang dituduhkan Suparman melalui pernyataannya di beberapa media tidak benar dan sudah disampaikan saat dilakukan mediasi beberapa waktu lalu. Hairul menjelaskan, sebelumnya Suparman yang merupakan mantan legal Koperasi Cempaka Perkasa pada kepengurusan koperasi terdahulu melaporkan pihaknya ke kepolisian atas kasus dugaan penggelapan dana koperasi senilai 1,5 miliar dan sisa hasil kebun atau SHK yang dinilai tidak sesuai selama ini. Apa yang disampaikan Suparman, ungkap Hairul, tidak benar dan sudah dibantah saat mediasi lalu. Jika terbukti tidak benar, maka pihak Koperasi Cempaka Perkasa siap membawa masalah ini secara hukum. Pihaknya sudah melakukan rapat bersama jajaran pengurus dan mengumpulkan bukti untuk melakukan pelaporan balik ke aparat penegak hukum. Informasi ini apabila nantinya laporan itu tidak terbukti, Pak, apakah ada langkah hukum dari pengurus koperasi sendiri, Pak? Kami sudah rapat pengurus dan hari ini pun setelah ini kami juga rapat pengurus. Kemarin sudah menyatakan bahwa itu akan kami lapor balik dan kami masih mengumpulkan data-data untuk pelaporan itu. Hairul menegaskan kapasitas Suparman itu sudah tidak terikat lagi dengan Koperasi Cempaka Perkasa, baik sebagai pengurus atau sebagai anggota koperasi dan hanya merupakan masyarakat biasa sehingga tidak berhak lagi mengatasnamakan Koperasi Cempaka Perkasa.
Normansa, Hayat TV. Kita beralih ke informasi kebakaran lahan dan hutan pemirsa. Selama 5 hari terakhir atau 5 hari lamanya personil Manggala Agni bersama puluhan petugas lainnya berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Minimnya sumber air jadi kendala proses pemadaman yang dilakukan. Kebakaran lahan gambut di Kelurahan Sawahan ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir dan upaya pemadaman terus dilakukan. Meski di atas permukaan tanah gambut sudah tidak lagi terlihat kobaran api, namun kepulan asap putih terlihat masih keluar dari dasar tanah gambut. Hal itu menandakan jika masih terdapat bara api di dasar tanah gambut. Untuk memastikan kebakaran lahan benar-benar padam, personil Manggala Agni terus membasahi tanah gambut yang berasap, sehingga bara api yang berpotensi kembali menimbulkan kebakaran lahan dapat padam. Komandan Regu Manggala Agni Daerah Operasi Kalimantan 3 Pangkalan Bun Pondok Kerja Sampit, Junaidi mengatakan, kuatnya tiupan angin serta minimnya sumber air di sekitar lokasi menjadi kendala personil Manggala Agni dalam menanggulangi kebakaran lahan. Cuaca yang panas serta menurunnya intensitas hujan jadi penyebab keringnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran lahan. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Waringin Timur Multaja mengatakan pihaknya terus bekerja sama dengan Manggala Agni dan stakeholder terkait dalam menanggulangi kebakaran lahan yang terjadi. Dalam mengatasi kendala minimnya sumber air di lokasi kebakaran, pemerintah daerah setempat telah mengerahkan SOPD yang ada untuk mendistribusikan air menggunakan tangki air kapasitas 1.100 liter dalam membantu petugas memadamkan kebakaran lahan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, guna memperkuat sistem pertahanan dan keamanan laut, Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut bakal membangun markas komando pangkalan TNI Angkatan Laut di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Rencana pembangunan Makolanal dengan tipe D bakal dibangun di atas tanah hibah dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat di Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Hal itu ditegaskan oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal Banjarmasin, Kolonel Pelaut Agus Setiawan. Menurut Dan Lanal, tujuan dibangunnya Makolanal adalah guna memperkuat sistem pertahanan dan keamanan laut. TNI Angkatan Laut bakal membangun markas komando pangkalan TNI Angkatan Laut di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pembangunan Lanal sudah siap dilaksanakan, sehingga tahun 2024, Lanal Kota Waringin Barat sudah terbentuk. Kota Waringin Barat akan menjadi kabupaten paling lengkap pertahanannya, apalagi sudah ada TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara. Dan Lanal menambahkan keputusan perubahan dan pengembangan organisasi Angkatan Laut dari Pos Angkatan Laut menjadi Lanal di Kota Waringin Barat sudah ditetapkan sejak tahun 2022 oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut namun terkendala oleh COVID.
Dan Lanal mengatakan Makolanal yang dibangun ini nantinya dijadikan tempat persinggahan kapal-kapal perang milik TNI Angkatan Laut, baik dalam melakukan bekal ulang, bahan bakar, air tawar, dan bahan makanan saat melakukan patroli. Jadi alhamdulillah Angkatan Laut sudah dapat hibah dari pemerintah daerah, dari DPR juga sudah dapat alokasi tanah. Saat ini kita sedang dalam proses pengurusan sertifikat. Kemudian proses pembangunan, sebenarnya Lanal ini harusnya sudah berdiri tahun 2019, tapi karena waktu itu COVID, terus kemudian prioritas pembangunan yang lain akhirnya baru akan dilaksanakan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan bangunan sudah berdiri, terus kemudian Satgasnya datang, sehingga semakin lengkap lah. Di sini ada TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, jadi semakin kokoh lah, semakin damai lah. Sementara PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa yang diwakili oleh Asisten 1 Tengku Ali Syahbana berharap dengan adanya Makolanal Kota Waringin Barat, nantinya putra daerah yang ingin menjadi prajurit tidak lagi harus pergi ke Lanal Banjarmasin untuk mendaftar. Tim Liputan SBTV. Sampai di sini kami sampaikan rangkaian informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.